Selamat pagi Bapak Ibu dan Medifriend semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa diberikan kesehatan. Semoga senantiasa diberikan kebahagiaan dan kesuksesan. Berjumpa lagi dengan kami, tim dari Medion, kami dari tim Technical Support, Technical Education and Consultation, ketemu dalam acara live stream Medion yang ke-9. Ternyata sudah cukup panjang ya perjalanan live stream Medion kita ini. Semoga memberikan manfaat kepada Bapak Ibu semuanya untuk memperkaya keilmuan tentang peternakan. Berjumpa lagi hari ini dengan saya, nama saya Hindro Setiawan, saya dari bagian Technical Education and Consultation, dan pada kesempatan kali ini, di pagi yang cerah ini, kita ditemani kembali oleh Mbak Amanda Hasanah, Sarjana Peternakan. Beliau merupakan putri yang lahir di Tasikmalaya pada tanggal 1 Maret 1996. Beliau merupakan lulusan dari Fakultas Peternakan Universitas Jenderal Sudirman di Purwokerto. Pada kesempatan kali ini, beliau, Mbak Amanda, saya sapa dulu. Gimana kabarnya Mbak Amanda? Alhamdulillah baik. Apa kabar Pak Hindro? Baik juga Mbak Amanda. Sudah siap ini untuk berbagi ilmu dengan kami? Siap Pak Hindro. Iya. Pada kesempatan kali ini, Mbak Amanda akan melanjutkan dari sesi live streaming Medion yang sebelumnya, yaitu live streaming yang pertama, tentang layer signal, tapi dengan bahasan awali. Semua awali dengan baik. Ya. Bahasan ini merupakan kelanjutan dari yang sebelumnya, yang kita akan mulai membahas tentang bagaimana membentuk ayam pulet yang baik. Yang dimana ayam pulet yang baik ini akan sangat berpengaruh terhadap performa produksi telur yang akan diperoleh oleh peternak. Medifriend sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membagi sesi kita menjadi 2 sesi. Kurang lebih 1 jam ke depan kita akan mengawali dengan presentasi oleh Mbak Amanda, dan nanti kita akan break sekitar 15 menit. Terus kita lanjutkan lagi dengan sesi kedua untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk kepada kami, baik pada saat pelaksanaan live streaming ini, maupun bagi teman-teman yang mengirimkan melalui email cs@medion.co.id. Langsung saja, untuk mempersingkat waktu kepada Mbak Amanda, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih banyak Pak Hindro atas waktu yang diberikan. Selamat pagi Medifriend, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Medifriend dimanapun berada, senantiasa dalam keadaan sehat, dan terus semangat untuk mengikuti live stream Medion. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit mengulas sebuah topik layer signals awali dengan baik. Nah, jika Medifriend sebelumnya sudah mengikuti live stream Medion, kita sama-sama sudah membahas topik layer signals ya, mengamati banyak hal dari dekat, bagaimana cara kita menangkap atau mengenali setiap sinyal yang diberikan oleh ayam, terutama ayam petelur. Kemudian bagaimana cara kita untuk mengartikan setiap sinyal tersebut dan menindaklanjuti dalam bentuk perbaikan yang berkesinambungan, yaitu look, think, dan act, atau lihat, pikir, dan aksi. Nah, sekarang kita akan lanjutkan pembahasan terkait layer signals, yaitu awali dengan baik, bagaimana cara kita memulai kehidupan ayam petelur ini, supaya kehidupan yang baik ini nantinya akan berpengaruh positif saat ayam petelur ini masuk periode produksi. Terima kasih Mbak Amanda. Medifriend sudah siap untuk menerima informasi yang diberikan oleh Mbak Amanda? Jangan lupa, siapkan catatan. Ya, biar nanti apa yang diinformasikan, yang sekiranya itu bisa untuk kita aplikasikan, itu dicatat dengan baik. Monggo, silakan Mbak Amanda dilanjutkan. Baik Pak Hindro. Oke Medifriend, kita lanjutkan ke pembahasannya. Nah, periode pulet ya, atau periode ayam petelur darah, ini hanya 1/5 dari total kehidupan ayam petelur Medifriend.
Nah, kalau ayam petelur ini dipelihara sampai umur 90 minggu, maka periode float ini ya hanya seperlimanya saja. Nah, namun walaupun hanya seperlima, kualitas dari pulet yang dihasilkan ini sangat menentukan keberhasilan pemeliharaan di periode produksi. Bisa mencapai 60-70%. Nah, untuk mencapai keberhasilan tersebut tentu saja harus dimulai dengan awal kehidupan yang baik, ya, terutama di 5 minggu pertama. Yang mana 5 minggu pertama ini bagi ayam petelur adalah periode kritis, gitu ya. Jika pada manusia periode pertumbuhan dan perkembangan yang kritis adalah 5 tahun pertama, maka di ayam petelur 5 minggu pertama ini. Nah, oleh karena itu, vlog-vlog ayam petelur yang memulai kehidupannya dengan baik atau berhasil melewati masa kritis ini, mereka dapat tumbuh dengan lebih optimal dan nantinya kematian pun lebih rendah. Tentu saja ini sangat kita harapkan supaya saat ayam petelur masuk ke periode produksi, performanya bisa optimal pula. Nah, MediFriend berikut adalah grafik pertumbuhan ayam petelur yang menggambarkan pola pertumbuhan di setiap periodenya. Nah, di sini kita lihat ada banyak sekali pertumbuhan yang dialami oleh ayam petelur, mulai dari pertumbuhan kerangka, kemudian otot, kemudian organ-organ reproduksi, sampai ke pertumbuhan lemak. Nah, sebagai contoh, di 5 minggu pertama ini kita lihat sebagai critical period atau periode kritis. Di sini terjadi pertumbuhan organ-organ yang penting ya, organ pencernaan, organ kekebalan, organ reproduksi, semuanya tumbuh pesat, termasuk juga pertumbuhan kerangkanya. Di sini lajunya sedang menuju puncak. Kemudian setelah 5 minggu ini, laju pertumbuhannya mulai turun. Nah, kemudian dilanjutkan dengan pertumbuhan otot. Kemudian ini ada organ reproduksi saat ayam petelur memasuki ke periode produksi, dan ada juga di sini pertumbuhan lemak. Nah, jadi di grafik ini kelihatan nggak, Amanda ya? Penting sekali ya kita menjaga di umur 0 sampai 5 minggu itu pertumbuhan harus optimal ya. Iya, betul. Karena menjadi kelanjutan dari pertumbuhan berikutnya ya, Mbak Amanda ya. Betul sekali Pak Hindro. Jadi 5 minggu ini adalah fondasi bagi pertumbuhan di minggu-minggu berikutnya. Nah, yang perlu diperhatikan MediFriend, dari pertumbuhan ayam petelur ini, setiap fasenya itu harus tercapai. Jadi misalnya pertumbuhan skeleton atau kerangka optimal di fase starter, maka harus dikejar dan tercapai di fase starter pula. Setiap ketertinggalan di satu fase itu akan sangat sulit dan bahkan tidak bisa dikejar di fase-fase berikutnya. Nah, karena itu kita harus berikan perhatian lebih di periode kritis 5 minggu pertama ini. Nah, sehingga untuk memulai awal yang baik, jika kita sudah berhasil melewatinya, bisa diibaratkan kita sudah memenangkan setengah pertarungan. Nah, yang harus diperhatikan bahwa anak ayam atau DOC, mulai dari penetasan sampai dia tiba di kandang pemeliharaan, DOC ini sudah mengalami banyak sekali perlakuan, seperti sexing atau pemilihan jenis kelamin, kemudian potong paruh, vaksinasi, transportasi, bahkan mereka pun masih harus menyesuaikan diri dengan lingkungan baru di mana mereka akan dipelihara. Nah, tentu saja berbagai perlakuan ini akan membuat DOC menjadi sangat lelah dan ingin segera beristirahat. Nah, kita sebagai pemeliharanya harus menjadi tuan rumah yang baik. Seperti ibarat ada tamu yang ingin berkunjung ke rumah, tentu saja kita akan menyediakan jamuan dan makanan yang terbaik. Iya, begitu juga dengan kehadiran DOC ini. Kita siapkan kandang yang nyaman, kandang yang tenang, supaya DOC-DOC yang datang atau tamu yang datang ini dapat segera menyesuaikan diri dengan baik di lingkungan barunya. Nah, untuk memulai kehidupan awal yang baik, kita mulai dengan persiapan kandang yang baik pula. Di sini MediFriend bisa melihat contoh dari gambar ini untuk persiapan kandang. Pertama, kita bersihkan dulu kandang dari semua jenis kotoran ya, entah itu feses, sisa litter maupun debu, kita bersihkan semuanya. Kemudian kita cuci juga dengan deterjen. Nah, mengapa cuci dengan deterjen, MediFriend? Jadi beberapa jenis kotoran, misalnya feses, itu mengandung lemak, yang mana lemak ini
akan sulit bersih atau sulit terangkat jika hanya dibilas menggunakan air. Nah, makanya kita gunakan deterjen. Dengan deterjen, kotoran-kotoran tadi dapat lebih mudah terangkat dan dibersihkan, dan nantinya akan memudahkan kerja desinfektan untuk kontak dengan bibit penyakit yang ada di dalam kandang. Kemudian setelah kandang bersih dari berbagai jenis kotoran, kita lakukan desinfeksi ya, menggunakan desinfektan yang Medifriend miliki. Bisa berbagai jenis golongan, misalnya dari golongan iodin maupun golongan formalin. Nah, salah satu contohnya Medifriend bisa menggunakan antisep maupun formades gitu ya. Nah, dengan pemberian desinfektan ini nantinya akan ampuh untuk membunuh berbagai jenis bibit penyakit, baik virus maupun bakteri yang ada di dalam kandang. Nah, lalu jadi tetap harus dibersihkan dulu ya Mbak Melani ya. Pokoknya semua bagian kayak feses, litter, debu gitu ya, baik yang di atas flat gitu ya, di atas bambu mungkin kalau kita pakai bambu, atau terutama di bawahnya. Iya, ya, betul. Di bawah bambu juga ya Pak Melani, itu harus dibersihkan dulu biar nanti pada saat kita menyemprotkan desinfektan, seperti tadi disebutkan Pak Amanda, ada formades, ada sporades misalkan, atau ada neoantisep, itu bisa langsung kena ke paparan virusnya gitu atau bakterinya gitu, sehingga nanti bisa optimal untuk hasil desinfektannya. Gitu ya Mbak Amanda ya? Betul sekali Pak Hindro. Nah, kemudian setelah selesai desinfeksi, berhubung desinfektan ini tidak bisa untuk membasmi parasit, misalnya Eimeria penyebab koksidiosis, maka dilakukan juga pengapuran. Nah ya, jadi panas yang dihasilkan dari kapur ini nantinya akan membasmi parasit yang ada di dalam kandang. Kemudian setelah kandangnya bersih, didesinfeksi, diberi kapur, nah Medifriend lakukan istirahat atau kosong kandang. Nah, istirahat kandang ini dilakukan minimal 14 hari yang dihitung sejak kandang tersebut bersih, ya Medifriend. Jadi bukan dihitung sejak ayam terakhir dikeluarkan dan kondisi kandangnya masih kotor. Nah, istirahat kandang ini bertujuan supaya memutus siklus hidup penyakit yang ada di dalam kandang dan juga meminimalkan penyebaran penyakit di periode pemeliharaan selanjutnya. Istirahat kandang ini Mbak Amanda yang seringkali peternak itu pengennya buru-buru gitu. Nah, mungkin kita harus menekankan lagi, tadi Mbak Amanda menyebutkan minimal 14 hari. Terutama jika ada kasus outbreak seperti pada periode sebelumnya, mungkin bisa diperpanjang gitu Mbak Amanda ya? Ya, betul Pak. Oke Mbak Amanda. Selamat datang kepada Medifriend yang baru bergabung. Silahkan untuk mengikuti live streaming kami. Bisa mengajak teman-teman yang lain yang sekiranya belum bergabung. Saat ini kita lagi dalam acara live streaming Medion dengan topik awali dengan baik yang merupakan kelanjutan dari layar segmen pada live streaming berikut sebelumnya. Silakan Mbak Melani dilanjutkan lagi. Baik Medifriend, jika ada yang ingin ditanyakan, bisa juga menanyakan ke email di cs@medion.co.id. Nah, kemudian dari persiapan kandang pun jangan lupa untuk membersihkan peralatan kandang ya, tempat pakan dan tempat air minumnya. Ini pun sama, kita cuci dengan deterjen, kemudian kita celupkan ke larutan desinfektan, kemudian dikeringkan dan disimpan di tempat yang bersih. Bisa di gudang maupun di dalam kandang yang sudah bersih juga. Nah, jangan sampai peralatan-peralatan yang sudah digunakan ini kondisinya masih berserakan dan kondisinya kotor gitu ya. Karena di samping menurunkan kesiapan kandang, kondisi seperti ini pun dapat menjadi tempat bersembunyinya bibit penyakit maupun perantaranya seperti tikus, kumbang, nyamuk, dan sebagainya. Tentu saja kita tidak menginginkan ini karena dapat meningkatkan risiko terjadinya penyakit di periode pemeliharaan berikutnya. Nah, kemudian 1-2 hari sebelum DOC datang, ini kita siapkan kandang brooding ya. Kandang brooding kita pasang sekat pelindungnya, siapkan juga peralatan seperti tempat pakan, tempat minum, dan juga pemanas IgM. Dan pastikan semua peralatan ini sudah siap dan sudah berfungsi dengan baik. Ya. Dan sekitar 2-3 jam atau 1-2 jam sebelum DOC datang, ini kita sudah siapkan secara lebih matang. Ya. IgM sudah dinyalakan,
Nah, supaya nantinya panas yang dihasilkan oleh IgM ini sudah menyebar secara merata ke seluruh bagian brooding dan panasnya sudah stabil, Medifriend. Kemudian pastikan juga, ini yang penting, pakan dan air minum sudah tersedia. Jadi sebelum DOC datang, pakan minum sudah tersedia terlebih dahulu. Sehingga nanti saat DOC ini dikeluarkan dari boxnya, mereka dapat langsung mendapatkan akses makan dan minum. Ini salah satu persiapan ya, maksudnya tadi di depan kita menjelaskan bahwa DOC ini sebelum sampai ke kandang kita, dia itu sudah cukup banyak mengalami perlakuan gitu ya, mulai dari seleksi gitu ya, pengecekan jantan betina, vaksinasi, dan perjalanan gitu ya, capek. Jadi kita mengharapkan pada saat DOC itu datang ke kandang, kita harus sudah siap untuk menyambut DOC itu ya Mbak Manda ya. Salah buktinya semua kebutuhannya dia, mulai dari panas, makan, minum itu sudah ready, sudah siap gitu ya. Nah, ini menjadi sesuatu yang sangat penting di Bapak Ibu dan semuanya. Jangan sampai pada saat DOC datang, Bapak Ibu lagi sibuk nih untuk nyari air minum misalkan, atau IgM-nya tidak bisa nyala misalkan. Nah, itu sekiranya perlu sangat dipersiapkan sehingga nanti pada saat DOC datang dia bisa langsung menerima kondisi yang nyaman bagi DOC. Ya, silakan dilanjutkan Mbak Amanda. Ya, betul Pak. Jadi untuk memulai awal kehidupan yang baik, dari kita pun harus mempersiapkan yang baik pula gitu. Nah, kemudian saat nanti DOC-nya sudah datang, kita dapat lakukan cek kondisi DOC. Nah, ini ada beberapa parameter yang dapat diamati. Pertama, kita lihat dari gerak refleksnya, Medifriend. Nah, pada DOC yang lincah dan aktif, jadi saat DOC ini diposisikan dalam kondisi terbalik di telapak tangan kita, mereka dapat berdiri kembali dalam waktu 3 detik. Tuh. Kemudian, jika nanti kondisinya refleks mereka ini lambat, itu bisa menandakan DOC-nya yang kelelahan. Jadi DOC diambil ya Mbak ya, maksudnya kita ambil sampling DOC, diambil, terus ditidurkan secara telentang di tangan kita ya. Betul Pak, jadi posisikan di punggungnya mereka gitu ya, nanti mereka akan berdiri kembali dalam waktu 3 detik. Oke. Kemudian parameter kedua kita lihat dari bagian kakinya. Tentu saja DOC berkualitas, kakinya sempurna gitu ya, tidak ada cacat, dan warnanya pun kuning cerah. Nah, jika kondisinya seperti gambar sebelah kanan ini, jari kakinya ini ada cacat gitu ya, atau bengkok, nah ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti genetik, kemudian kekurangan vitamin B, maupun karena suhu penetasan yang terlalu tinggi. Nah, tentu saja kita tidak menginginkan kondisi DOC seperti ini, karena mereka akan kesulitan untuk beraktivitas, mencari makan, dan mencari air minum. Ya, maksudnya coklat cerah lah ya, coklat muda cerah ya untuk warna kuningnya Mbak ya. Kakinya jangan sampai nanti dia cacat, bentor. Usahakan dia bisa berjalan dengan normal gitu ya. Baik, Mbak Wanda. Nah, kemudian parameter ketiga kita lihat dari pusarnya. Nah, ini Medifriend dapat melakukan pengecekan pusar gitu ya, seberapa banyak DOC yang pusarnya belum menutup. Jadi idealnya pusar ini sudah menutup sempurna setelah DOC ini menetas. Namun pada beberapa kondisi, bisa saja pusar tersebut masih terbuka seperti ini. Nah, ini disebabkan karena penyerapan sisa kuning telurnya belum optimal. Nah, ini ada 2 kondisi Medifriend. Jika pusarnya terbuka seperti gambar sebelah kiri, namun tidak ada sisa kuning telur yang menyumbat, nah kondisi seperti ini memang tidak bagus, namun masih bisa diterima Medifriend. Pusar dengan kondisi seperti ini masih bisa menutup seiring dengan berjalannya waktu. Namun perlu diperhatikan pula kebersihan di sekitar kandang, karena pusar yang terbuka ini sangat tinggi resikonya untuk terinfeksi bakteri. Kalau pusar yang tertutup gambarannya bulunya itu sudah menutup gitu ya Mbak Amanda, tidak kelihatan bahwa itu kelihatan kayak ada lubang gitu enggak ya? Iya, tidak. Jadi teman-teman bisa dilihat di foto ini. Usahakan untuk pengecekan pusat dilakukan ya Mbak Amanda ya, karena sangat penting sekali ya. Oke Mbak Amanda. Kemudian pada kondisi kedua ini pun sama. Jadi kondisi pusarnya dia belum menutup, namun masih ada sisa kuning telur yang menyumbat di pusarnya. Nah, sisa saluran kuning telur ya, yang dia masih nyumbat di situ ya. Betul Pak. Jadi kalau misalnya masih ada yang sumbatan seperti ini, kondisinya tidak bagus dan tidak bisa diterima.
Mengapa? Karena pusar ini tidak akan menutup seiring berjalannya waktu, begitu Pak. Dan sangat berisiko tinggi untuk terinfeksi bakteri, yang mana kita tahu sisa kuning telur di daerah sini mengandung banyak nutrisi yang sangat disukai oleh bakteri untuk tumbuh. Nantinya bisa berisiko infeksi pada organ-organ dalam dan bisa mengarah pada kematian. Sebaiknya dikaling ya, nggak usah dipelihara gitu ya, dimatikan, nanti dikomplainkan kepada perusahaan feedernya gitu ya untuk mendapat perhatian bersama. Oke, ya Mbak. Karena kalau pengalaman dari Mbak Amanda, kalau udah kondisi seperti ini yang pusarnya masih ada sisa di luar, itu mesti trouble ya Mbak Amanda ya? Iya, kan pasti ada masalah ke depannya. Ya. Nah, kemudian kita juga bisa melihat dari parameter paruhnya, MediFriend. Nah, untuk paruh yang baik, itu saja dia warnanya kuning cerah, tidak ada cacat, kemudian bersih. Dan untuk kondisi yang kurang baik, ini MediFriend dapat melihat seperti ada garis merah di bagian atas paruh yang dekat ke arah jenggernya. Nah, ini dapat terjadi karena masalah di penetasan, misalnya karena suhu penetasan yang terlalu tinggi, gitu ya, maupun bisa juga karena faktor fisik. Jadi, paruh anak ayam ini dia tersangkut di lubang-lubang box DOC, sehingga menyebabkan goresan dan luka di bagian paruh ayam. Nah, ini pun sama, jadi bisa dikonsultasikan juga dengan pihak pembibit gitu. Kemudian parameter lainnya dilihat dari keseragaman. Nah, DOC yang berkualitas tentu saja memiliki ukuran yang sama ya. Dilihat dari berat badannya, mereka sesuai dengan berat badan saat menetas sekitar 33 sampai 37 gram per ekor, dan keseragamannya pun baik, lebih dari 80%. Artinya 80% atau minimal 80% ayam dari satu flock ini memiliki berat badan yang kurang lebihnya sama. Nah, keseragaman baik ini menjadi penting sebab semakin seragam ayamnya akan semakin memudahkan kita untuk menerapkan pemeliharaan yang sama pula gitu. Apalagi keseragaman menjadi salah satu parameter penting ya Mbak Amanda untuk yang menentukan handlingnya apakah bisa puncak atau enggak ya? Betul Pak, saat memasuki periode produksi. Ya. Nah, kemudian ini parameter yang keenam, kita pun dapat melakukan cek suhu tubuh. Nah, MediFriend untuk pengecekan suhu tubuh pada anak ayam, ini bisa dilakukan di bagian kloakannya. Ini menggunakan contohnya termometer yang biasa digunakan untuk mengukur telinga di anak-anak gitu ya, termometer telinga. Maupun bisa juga diperiksa dengan cara menempelkan kaki DOC ke bagian pipi. Nah, ayam ini MediFriend memiliki suhu tubuh yang lebih tinggi daripada suhu tubuh manusia, yaitu 40 sampai 40,8 derajat Celcius. Sehingga saat misalnya kita melakukan pengecekan dengan cara menempelkan di pipi, kondisi yang normal kaki ayam akan terasa hangat gitu ya. Jika kaki ayamnya terasa dingin, bisa jadi kondisi berudingnya pun terlalu dingin. Namun jika misalnya kakinya nampak kering dan pecah-pecah, nah itu pun bisa menjadi tanda bahwa kondisi berudingnya terlalu panas. Nah, jika kondisi suhu tubuh DOC-nya mencapai 41,1 derajat, ini menandakan tadi ya broodingnya terlalu tinggi suhunya. Jika kurang dari 38, menandakan suhu broodingnya yang terlalu rendah. Jadi bisa kita gunakan pula sebagai patokan kenyamanan ayam di dalam area brooding. Nah, kemudian MediFriend di samping mengamati kondisi fisik ayamnya, kita pun dapat mengenali sinyal nyaman DOC di dalam kandang brooding dari perilakunya, gitu ya. Yang mana mereka akan memilih suhu yang nyaman, yaitu sekitar 30 sampai 33 derajat Celcius. Nah, pada kondisi yang nyaman, DOC akan menyebar secara merata di seluruh bagian area brooding gitu ya. Jika di tengah ini adalah pemanasnya, maka mereka akan menyebar secara merata gitu. Nah, ini menandakan suhunya sudah pas untuk ayam dan juga ventilasinya baik. Namun jika ditemukan adanya sinyal perilaku yang tidak biasa seperti ini ya, misalnya terlalu berangin, jadi DOC-nya menumpuk di salah satu bagian brooding. Ini dapat menandakan adanya masalah di salah satu sisi lainnya, entah itu karena kondisinya terlalu berangin, ataupun misalnya ada predator gitu ya. Ayam-ayam ini akan saling menumpuk satu sama lain, kemudian saling bercicit. Nah, yang perlu diperhatikan MediFriend, saat ayam ini saling menumpuk, nanti suhu di antara
antar ayam ini akan menjadi sangat tinggi. Dan ini sangat tentunya berbahaya bagi ayam gitu ya, karena akan menimbulkan stres dan juga kondisi yang panas. Kemudian contoh lainnya misalnya kondisi terlalu panas gitu ya. Jadi ayam menjauhi pemanas dan mendekati area di sekitar broodingnya atau di dekat sekat. Nah, ini dapat menandakan area tersebut terlalu panas atau misalnya kelembaban terlalu tinggi, dan nanti sinyal yang diberikan DOC mereka akan nampak lemas dengan sayap yang terkulai. Kemudian jika terlalu dingin, DOC ini akan mendekati ke area pemanas gitu ya, jadi mendekat ke tengah dan sama saling bertumpuk. Nah, kondisi-kondisi seperti ini yang tidak normal tentu saja tidak diinginkan karena nantinya akan berpengaruh pada pertumbuhan ayam ya, karena kondisi tidak nyaman, kemudian nantinya juga konsumsi pakan dan air minum menjadi tidak seragam karena penyebaran ayamnya pun tidak merata juga, dan nantinya pertumbuhan pun tidak akan optimal. Medifriend kebayang untuk yang gambaran ini atau sketsa ini lah ya. Ini dalam bentuk yang lingkup kecil. Bisa jadi ini teman-teman atau Medifriend menemukan di lapangan karena populasinya kan besar gitu ya. Ada yang 1000 per kandang broodingnya, ada yang 1500 gitu ya. Ada yang 700. Dan seperti yang disampaikan sama Mbak Amanda sebelumnya, bahwa kita harus sering mengasah gitu ya Mbak Amanda ya, untuk mengenali, jangan sampai nanti kita blindness ya dalam artian, wah ini dikatakan normal, padahal sebenarnya nggak normal gitu. Makanya perlu sekiranya kita mendeteksi itu dengan berulang dan kita coba cek, benar nggak sih suhu antara yang, misalkan yang digambar yang tadi yang terlalu berangin, jangan-jangan memang ada angin di situ, jadi ukur dengan suhunya, kondisinya seperti apa. Tadi kan suhu yang di kumpulan ayam kan lebih tinggi Mbak Amanda ya. Iya, Nah, itu bisa di cross check atau ditindaklanjuti dengan pengamatan lebih detail. Saya pikir ini gambarnya sederhana, tapi implementasinya di lapangan itu butuh jam terbang mungkin yang lebih banyak sehingga nanti kita bisa lebih detail untuk mendapatkan gambaran tentang sinyal yang disampaikan oleh ayam itu. Gitu ya Mbak Manda ya. Ya, baik Pak. Baik Medifriend, kita lanjutkan kembali. Nah, berikut adalah contoh patokan suhu dan kelembaban saat periode brooding di ayam petelur. Jadi selama 21 hari ini kita masih berikan pemanas gitu ya, karena memang anak ayam ini belum bisa mengatur suhu tubuhnya sendiri gitu. Nanti seiring bertambahnya umur, karena mereka sudah bisa memproduksi panas, nah kita bisa lepas pemanasnya. Jadi untuk awal-awal atau di umur-umur kecil ini, kita bantu ayam untuk mempertahankan suhu tubuhnya tetap normal dengan memberikan bantuan pemanas buatan. Nah, kemudian berikut Medifriend adalah contoh penyebaran ayam di kandang yang ukurnya lebih besar gitu ya. Nah, saat ayam pertama kali masuk ke dalam kandang pemeliharaan, tentu saja mereka kondisinya masih lelah gitu ya, atau lemas. Jadi adalah kondisi yang normal jika ayam begitu ditebarkan, mereka akan duduk sejenak untuk beristirahat. Nah, namun setelah 4 jam, idealnya mereka sudah mulai menyebar ke seluruh bagian kandang gitu ya. Dan dalam waktu 24 jam, mereka sudah menyebar dengan rata di seluruh bagian kandangnya. Kemudian Medifriend, gambar sebelah kanan ini ada contoh kasus lihat, pikir, dan aksi ya. Jika Medifriend masih ingat dengan materi layer signals yang pertama, itu ada lihat, pikir, dan aksi. Misalnya kita melihat sinyal yang diberikan anak ayam ini ya, mereka saling berkumpul di satu sisi, yang mana sisi tersebut yang masih terdapat sisa kertas atau sisa koran gitu ya. Nah, saat kita melihat sinyal ini, apa yang kita pikirkan? Nah, ternyata ayam ini mengalami kedinginan gitu ya, sehingga mereka mencari tambahan kehangatan di area yang masih ada kertasnya atau ada korannya. Kemudian aksi apa yang dapat kita berikan? Nah, ini supaya menambah kehangatan ayam, kita bisa lapisi alas kandang dengan beberapa lapis kertas atau koran, dan nantinya bisa kita ambil 1 lembar kertas per harinya, gitu. Nah, kemudian untuk meningkatkan penyebaran ayam di dalam kandang yang lebih merata, kita pun dapat melakukan tips
dengan cara berjalan sambil mengetuk-ngetuk dinding gitu ya di sepanjang kandang. Nah, suara yang dihasilkan dari ketukan ini akan menarik perhatian ayam dan menyebarkan mereka ke seluruh bagian kandang dengan lebih baik. Posisi ini tuh posisi pemanasnya sudah nggak ada ya Mbak Amanda ya? Sudah Iya, tanpa Pak. pemanas ya Mbak ya? Sudah pemanas lepas, mungkin masa transisi, jadi dia sebenarnya masih belum siap. Makanya tadi kita menyarankan dengan penambahan beberapa titik untuk kasih lembar kertas ya Mbak Amanda ya? Iya, betul, Sehingga Pak. nanti dia bisa, mungkin ini ayam yang kecil mungkin Mbak Amanda ya, kalau yang lainnya masih bisa aktivitas, tapi mungkin ada beberapa ayam kecil yang sekiranya itu masih perlu kehangatan, sehingga penambahan kertas tadi bisa dilakukan gitu ya Mbak Amanda ya? Betul, Ya. Pak. Baik, terima kasih Mbak Amanda. Nah, baik Medifriend, kemudian yang ketiga kita perhatikan konsumsi pakan dan air minum ya. Jadi karena di fase starter ini tadi kita lihat laju pertumbuhan di ayam petelur di fase starter sangat pesat pertumbuhannya, terutama pertumbuhan organ pencernaan, kekebalan dan reproduksi, maka kita harus kontrol konsumsi pakan dan air minum. Nah, salah satu caranya untuk mengontrol konsumsi pakan dan air minum dengan melakukan kontrol tembolok gitu ya. Kita cek bagian tembolok ayam. Caranya dilakukan dengan mengambil sampel kurang lebih 10% dari populasi ayam yang ada di dalam kandang, kita ambil secara acak begitu ya. Nah, untuk waktu pengecekannya, ini dapat dilakukan pada 3 jam pertama setelah check-in. Nah, ini pastikan 75% ayam ini sudah penuh temboloknya. Kemudian 12 jam setelah check-in, meningkat menjadi 85%, dan 1 hari 1 malam setelah check-in, pastikan semua ayam sudah makan dan sudah cukup minum, artinya temboloknya penuh. Nah, ini kita lihat contoh gambarnya. Ayam dengan tembolok penuh dan kenyal, ini menandakan ayam sudah cukup makan dan cukup minum. Nah, ini contoh ayam yang temboloknya kosong. Kemudian jika nanti Medifriend merasakan temboloknya terlalu keras, bisa menjadi sinyal bahwa ayam tersebut hanya makan, tapi kurang minum. Namun jika temboloknya terlalu kenyal, bisa menjadi sinyal ayam tersebut terlalu banyak minum namun kurang makannya. Nah, kontrol tembolok ini pun dapat kita jadikan sinyal kenyamanan dari dalam kandang brooding gitu ya. Apakah suhunya sudah sesuai, kemudian jumlah dan penyebaran tempat makan dan tempat minumnya apakah sudah cukup ataukah masih kurang. Jadi itu untuk evaluasi ya Mbak Madani ya. Ini kan dilakukan hanya 1 kali 24 jam. Kita harus memastikan bahwa ayam sudah mendapatkan pakan dan minum. Gitu ya. Iya. Kalau misalkan nanti terjadi bahwa kita sudah 1 kali 24 jam kok belum sepenuhnya 100% Mbak Amanda. Itu apa yang perlu kita lakukan? Kita harus ngecek lagi ya kondisi suhu, distribusi pakan, begitu ya Mbak Amanda. Betul Pak. Jadi secara menyeluruh dari persiapan brooding kita harus dicek lagi gitu. Oke, Mbak Amanda. Makasih Mbak Amanda bisa hadirkan. Silakan kepada Medifriend yang sekiranya mau bertanya bisa diisi di kolom komentar ya, atau nanti langsung mengirimkan ke email cs@medion.co.id. Salah setiap pertanyaan akan kita jawab ya Mbak Amanda ya. Ya, betul Pak. Nah, Medifriend, saya lanjutkan lagi untuk mendukung tadi ya pertumbuhan yang pesat di fase starter. Nah, ayam pun memerlukan nutrisi pakan yang baik pula. Nah, ini kita lihat dari kandungan nutrisi dan juga kualitasnya. Nah, berikanlah ayam pakan dengan kandungan nutrisi sesuai kebutuhannya. Nah, untuk periode starter, ini terutama dilihat dari kandungan energi dan juga protein ya. Ini proteinnya cukup tinggi karena untuk menunjang pertumbuhan yang pesat. Dan di samping melihat kandungan nutrisinya pun, kita perhatikan kualitas dari segi fisik ya. Berikan pakan yang kondisinya bagus ya, tidak tengit, warna dan baunya menarik, kemudian tidak mengandung atau terkontaminasi oleh jamur maupun racun jamur atau mikotoksin. Karena tentu saja kondisi pakan yang kurang baik nanti akan berpengaruh juga terhadap kandungan nutrisinya dan berpengaruh pula pada nafsu makan ayamnya. Nah, di samping memperhatikan dari kandungan nutrisi, kemudian kualitas fisik dari pakannya, yang paling penting juga kita pastikan target konsumsi pakan tersebut tercapai setiap minggunya, Medifriend. Nah, ini adalah salah satu contoh target feed intake atau konsumsi pakan ayam petelur umur 1-5 hari dari strain Isa Brown. Nah, kenapa kita harus memastikan
konsumsi pakan tersebut tercapai setiap minggunya, nah ini Medifriend, karena nantinya akan berpengaruh pada besar dan panjangnya saluran pencernaan, terutama di bagian usus. Ini kita lihat ada 3 saluran pencernaan ayam umur 2 hari. Nah, kalau dari 3 gambar ini, menurut Medifriend, manakah yang paling bagus kondisinya? Nah, tentu saja yang bagian atas Medifriend, yang mana ayam ini mendapatkan ransum segera setelah check-in gitu ya, dan konsumsi ransumnya mencapai target. Kita lihat ususnya tampak besar dan panjang jika dibandingkan dengan 2 usus lainnya. Yang tengah ini pakan baru tersedia 8 jam setelah check-in, yang bawah ini sama sekali tidak mendapatkan pakan. Nampak dari 2 gambar ini ususnya lebih kecil gitu ya, dan tidak sebagus usus yang pertama. Nah, kondisi usus ini atau perbedaan pertumbuhan ini nantinya pun akan berdampak yang sama terhadap pertumbuhan ayamnya. Karena di bagian usus inilah nantinya nutrisi-nutrisi pakan akan diserap. Kondisi usus yang baik akan mengoptimalkan kecernaan dari nutrisi pakannya, sehingga pertumbuhannya pun akan lebih optimal. Nah, untuk menunjang konsumsi pakan yang optimal, Medifriend, ini bisa kita lakukan dengan pemberian pakan dengan frekuensi 8 sampai 9 kali per hari gitu ya. Nah, ini contohnya jam penerapan makannya. Yang perlu diperhatikan adalah konsistensi dari pemberian makan ini, Medifriend. Jadi, ayam ini memiliki jam biologisnya masing-masing gitu ya, sesuai dengan kebiasaan hariannya. Jadi, kalau misalnya rutin diberikan pada jam-jam berikut, maka usahakan untuk diberikan pada jam yang rutin setiap harinya, begitu, supaya tidak mempengaruhi jam makan ayam. Nah, kemudian pemberian atau frekuensi pemberian ransum atau pakan yang sering ini bertujuan pertama untuk memastikan feed intake-nya masuk. Nah, Medifriend, ayam kecil atau DOC ini ya, kapasitas temboloknya masih kecil juga gitu. Sehingga kita berikan pakan secara sedikit demi sedikit namun sering supaya memastikan feed intake-nya masuk. Kemudian alasan kedua, supaya menjaga kesegaran pakan. Nah, dengan pemberian pakan yang sering, maka kesegaran dan kualitas pakannya akan senantiasa terjaga, sehingga palatabilitas pakannya pun bagus, dan nafsu makan ayamnya pun akan bagus pula gitu. Jadi nanti feed intake-nya pun akan masuk sesuai target. Dan yang ketiga, ini untuk mengontrol kondisi ayam. Nah, berhubung fase starter ini adalah fase kritis, Medifriend, jadi kita harus sering melakukan kontrol kondisi ayam. Ya, kita kontrol suhu dan kelembaban brooding, kemudian kontrol juga perilaku ayam, penyebarannya bagaimana. Jadi sambil memberikan pakan, kita pun sambil melakukan kontrol kondisi ayamnya. Nah, kemudian Medifriend yang tidak kalah penting, di samping memastikan konsumsi pakannya masuk sesuai standar, pastikan pula konsumsi air minumnya pun normal begitu ya. Karena konsumsi air minum ini sangat berpengaruh atau berkorelasi dengan konsumsi pakan, yang mana ayam ini minum 2 kali konsumsi pakannya. Dan nantinya jika ada abnormalitas dari konsumsi air minum, misalnya konsumsi air minumnya turun, ini bisa menjadi sinyal pertama gitu ya, adanya masalah di kandang tersebut. Dan nantinya akan diikuti dengan penurunan konsumsi pakan, dan kalau konsumsi pakannya sudah turun, pertumbuhan pun akan turun juga, jadi nggak optimal. Nah, yang perlu sekali air minum ini yang sebenarnya sangat penting, dan kadang-kala kita tidak pernah menghitung gitu ya, atau cara menghitung konsumsi air minum untuk ayam. Biasanya yang kita hitungkan konsumsi pakan. Jadi mungkin ini menjadi hal yang perlu kita catatan khusus lah ya bagi kita untuk mencoba menghitung konsumsi minumnya itu sebenarnya berapa sih. Oke, Mbak Wanda, dilanjutkan. Betul, Pak. Jadi kita harus pastikan air minumnya selalu tersedia, kemudian kualitasnya pun baik ya, dilihat dari segi fisik maupun kimianya. Nah, kemudian Medifriend, untuk mengawali hidup yang baik pada ayam petelur ini, kita pun dapat melakukan kontrol berat badan dan keseragaman. Nah, untuk berat badan, controllingnya bisa kita lakukan dengan timbang rutin 1 kali seminggu gitu ya. Setelah timbang rutin ini, pastikan berat badannya mencapai target setiap minggunya. Nah, ini adalah contoh capaian atau target berat badan
ayam petelur umur 1-5 hari dari strain ISA. Nah, untuk timbang berat badan ini dapat kita lakukan sampling sebanyak 2-5% dari populasi dalam satu kandang. Kemudian penimbangan ini pun sebaiknya dilakukan di hari yang sama, gitu ya. Misalnya setiap Senin pagi, setiap minggunya. Dan untuk hasil yang lebih akurat, penimbangan sebaiknya dilakukan secara individu. Jadi kita pantau setiap minggunya pencapaian berat badan ayam dan pastikan mencapai target. Ini menjadi vital ya Mbak Amanda, karena tadi kita tahu di saat sebelumnya Mbak Amanda menyebutkan bahwa di umur-umur ini sangat vital gitu ya. Tadi Mbak Amanda menyebutkan kalau di umur-umur 0-5 minggu ini ada keterlambatan pencapaian berat badan, itu ada sesuatu yang tidak bisa dikorelasikan lagi gitu ya, nggak bisa dikejar lagi, nggak bisa dikembalikan lagi. Contohnya Mbak Amanda menyebutkan tentang kerangka gitu. Makanya penting sekali kita di sini menimbang atau men-sampling. Tadi Mbak Amanda menyebutkan waktunya yang sama, kalau hari Senin ya hari Senin terus gitu Mbak Amanda. Ya, betul. Dan kalau perlu jamnya juga ditentukan Mbak Amanda ya. Misalkan dilakukan jam 7 sebelum pemberian pakan atau jam berapa, sehingga nanti validitas datanya itu bisa lebih bagus. Betul. Dan sekiranya sekarang kan sudah era teknologi komputerisasi ya, data itu bisa dimasukkan di aplikasi atau nanti kita masukkan, kita ketik di Excel gitu, atau minimal nanti Medifriend semuanya punya nih buku catatan khusus untuk merecord atau sebagai data untuk penimbangan berat badan ini, gitu ya Mbak Amanda ya. Betul Pak. Dan sebaiknya dilakukan individu ya Mbak, ini tidak kelompok ya, harus per satu-satu ya. Oke. Kalau timbangannya Mbak Amanda, mungkin Mbak Amanda bisa menambahkan timbangannya yang direkomendasikan seperti apa? Nah, untuk timbangannya sebetulnya Medifriend bisa menggunakan timbangan gantung, tapi untuk timbangan digital itu lebih disarankan sih Pak. Jadi untuk hasilnya bisa lebih akurat gitu. Berarti timbangan seperti ini ya, timbangan duduk sepertinya Mbak, tapi yang digital gitu ya, sehingga nanti bisa per individu bisa dideteksi dengan bagus ya. Karena saat ini kan banyak sekali ya produk-produk yang timbangan-timbangan seperti itu bisa dipakai ya Mbak Amanda ya. Iya betul Pak. Oke, ya Mbak Amanda, terima kasih bisa dengarkan lagi. Nah Medifriend, setelah kita melakukan kontrol berat badan ini, jangan lupa untuk melakukan evaluasi keseragamannya. Nah berat badan Medifriend dari ayam tersebut kita anggap sesuai standar jika berada pada rentang plus minus 10% dari standar berat badan yang dikeluarkan oleh pembibit, ya. Nah, meskipun demikian, sangat direkomendasikan berat badan berada di range plus 10%-nya. Ya, jadi ini sebagai cadangan berat badan saat periode pulet, karena nantinya saat ayam ini masuk ke periode kritis kedua, yaitu saat awal produksi telur sampai dengan puncak, yang mana biasanya konsumsi pakannya rendah, nah ini bisa menjadi cadangan berat badan saat memasuki periode produksi. Jadi disarankan berat badannya kalau bisa malah di atas standar ya untuk periode umur 0-5 minggu ini ya Mbak Amanda? Ya betul Pak, berada di range plus 10%-nya. Dan ada pemisahan ya Mbak Amanda, kalau misalkan yang berat badan besar dicampur sama yang besar gitu ya, yang standar dicampur sama standar, yang kecil sama kecil gitu ya Mbak Amanda? Ya, kalau yang di gambar ini kan kelihatan ada yang besar, ada yang kecil dicampur jadi satu. Itu biasanya kelemahannya kalau yang kecil masih tambah kecil ya Mbak Amanda ya? Betul. Yang ayam kecil ini tentu saja akan kalah bersaing dalam mencari pakan dan air minum dibandingkan dengan ayam-ayam yang lebih besar. Sehingga yang kecil ini akan tetap kecil dan berisiko lebih rentan terkena penyakit dan menjadi penular penyakit bagi ayam-ayam lainnya. Oleh karena itu bisa kita lakukan timbang berat badan, kemudian kita lakukan pengelompokan berdasarkan berat badannya. Nah, karena dengan kontrol berat badan sedini mungkin, jika nanti ditemukan adanya masalah, ya misalnya berat badannya kecil, tidak sesuai standar, ini masih bisa kita treatment Medifriend. Nah, jadi ayam umur di bawah 12 minggu ini masih bisa ditreatment untuk mengejar ketertinggalan, baik itu berat badan maupun kerangkanya. Sedangkan jika sudah telat nih, misalnya lebih dari 12 minggu namun belum ditreatment, ini akan sangat sulit karena tadi kita lihat laju pertumbuhannya sudah mulai menurun. Jadi boleh dikatakan tadi yang saran yang disampaikan oleh Mbak Amanda di depan untuk senantiasa ngontrol berat badan per minggu ya Mbak Amanda. Iya, Pak. Fungsinya itu biar nanti kita pada saat mendapati ayam yang kecil gitu ya, itu segera dipisahkan. Ya, jangan dibiarkan. Nah, itu yang jauh lebih penting. Dan saya pikir Medifriend semuanya yang biasa di kandang gitu ya,
sekiranya perlu untuk mengasah diri, mendeteksi. Oh, ini kalau dilihat saja, saya pernah ketemu beberapa orang Mbak Manadi kalau di lapangan ya. Mereka kadang-kadang hanya melihat, terus memegang dadanya sedikit, mereka sudah bisa memprediksikan beratnya berapa. Itu bagi yang mereka sudah biasa sekali. Tapi untuk melatih itu tadi yang kita rekomendasikan, kalau pengen data yang objektif, yang itu adalah real, lah timbang. Gitu. Sekali harus ditimbang. Dan setelah ditimbang, nanti kita tahu nih, kita lihat standar. Oh, standarnya ternyata misalkan nih 100 gram gitu. Oh, dia udah mencapai 110 gram, berarti udah di atas standar, itu bagus gitu ya Mbak Wanda ya. Betul. Nanti harus kita pisahkan, karena itu menjadi tindak lanjut yang sangat penting. Tidak hanya timbang berat badan, tapi yang terpenting lagi adalah mengelompokkan ayam sehingga mereka punya keseragaman yang bagus di atas 80% tadi Mbak Amanda ya. Betul. Ya. Itu mungkin bisa jadi catatan khusus bagi kami Mbak Amanda, bagi Medifriend semuanya untuk menjadi titik poin gitu ya. Silahkan dilanjutkan Mbak Amanda. Nah, baik, saya lanjutkan lagi Medifriend. Nah, berikut adalah contoh misalnya Medifriend ingin menghitung keseragaman dari berat badan ayam gitu ya. Ini ada contoh misalnya, anggaplah contoh keseragaman di umur 5 minggu, berat badan ideal sesuai standar strain-nya adalah 398 gram per ekor. Nah, berat badan dikatakan masuk kategori standar jika berada pada range plus 10% dan minus 10%-nya. Jadi dari 398 gram plus 10%-nya adalah 438 gram dan minus 10%-nya adalah 358. Ayam-ayam yang ditimbang dan berat badannya berada pada range ini masih dikategorikan standar. Jika kurang dari 358 berarti dia ada di bawah standar. Jika lebih dari 438 maka berada lebih dari standarnya. Jika kita hitung misalnya ayam ini ada 10 ekor, kita lihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 ekor ayam yang masuk range standar. Jadi keseragaman untuk ayam ini atau flock ayam ini adalah 90%. 9 ayam dibagi 10 ayam yang ditimbang dikali 100%. Yang menandakan keseragamannya ya Mbak Amanda ya? Ya, betul Pak. Nah, kan sudah bisa ya, saya sudah bisa untuk menghitung keseragaman. Tinggal nanti dimasukkan dalam rumus Excel, dibikin grafiknya atau sebaran berat badannya, itu sangat memungkinkan. Sehingga nanti kita dapat gambaran bahwa ayam ini keseragamannya sudah bagus. Dan sebenarnya kalau tadi mendengarkan dari yang disampaikan Mbak Amanda, harapan kita ayam ini kalau dari grafik ini boleh dikatakan sebaiknya ayam itu banyak yang geser ke kanan ya Mbak Amanda ya? Betul Pak, iya. Bergeser antara interval 398 sampai 438, ini harapannya di sana gitu ya. Dan ini tantangan bagi kita semua Medifriend, sehingga nanti ayam ini punya bekal. Tadi Mbak Amanda menyebutkan ada masa kritis kedua Mbak Amanda ya, pada saat awal produksi ini, dan itu sangat ditentukan dari kualitas kulit ini ternyata. Pengalaman kami di beberapa tempat banyak sekali start awal produksi gitu ya, di umur 18 minggu itu mundur, itu sebenarnya akar permasalahannya pada saat di umur 5 minggu ini, di mana berat badannya itu nggak mencapai standar atau kebanyakan di bawah standar. Karena kita tahu tantangannya cukup banyak nih. Pertama, ayamnya tadi udah capek, dan nggak kita segera berikan kebutuhan mereka, tidak berikan kenyamanan, sehingga titiknya di minggu pertama berarti biasanya sulit sekali. Nanti di minggu ketiga sudah mulai ada gangguan pencernaan, pernafasan, gitu ya. Dan ini menjadikan nanti keseragamannya jadi tidak begitu bagus. Makanya ini menjadi titik kunci penting sekali ya Mbak Mandaya tadi setelah menimbang berat badan, dihitung keseragamannya. Jangan sampai nanti kita seneng nih, nimbang berat badan saja gitu ya, diambil terus di data rata, ternyata berat badannya masih di atas standar. Gitu ya. Kadang-kadang kan kita gitu aja. Jadi kita udah semangat nimbang nih, terus dihitung semuanya. Terus di rata-rata, berat badannya udah di atas standar kok. Padahal bisa jadi, karena rata-rata itu kan 398 ya Mbak Manda ya. Itu karena ada yang besar sekali, ada yang 438 gitu ya. Ada yang kecil, ternyata secara porsi atau secara sebaran gitu istilahnya. Kok ternyata masih ada ayam yang berat badannya kecil. Nah itu yang harus menjadi perhatian kita bersama. Perlu nih sekiranya kita ngecek juga Mbak Manda ya, sebaran ini ya.
Betul, Pak. Jadi kita range-nya, oh ternyata yang di bawah standar, meskipun dia masih masuk range itu berapa ekor gitu ya, untuk evaluasi nanti perbaikan ke depannya. Gitu Mbak Amanda. Mbak Ada sekiranya mau dilanjutkan, silahkan. Iya, terima kasih Pak Hindro. Nah, ini jadi pentingnya kita untuk menghitung atau mengontrol berat badan dan juga keseragaman saat masa starter, karena nantinya akan berpengaruh pada keberhasilan pemeliharaan dan di fase-fase berikutnya. Ya, kurang lebih sekian MediFriend yang dapat saya sampaikan. Jadi untuk awali dengan baik di pemeliharaan ayam petelur ini, mengapa kita harus memulai kehidupan yang baik, terutama di 5 minggu pertama, karena 5 minggu pertama ini adalah periode kritis yang sangat menentukan keberhasilan pemeliharaan di periode-periode berikutnya. Ya, kurang lebih sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke Pak Hindro. Terima kasih Mbak Amanda, luar biasa ini ilmunya. Mudah-mudahan kita semua MediFriend bisa mengimplementasikan itu. Jadi untuk awali yang baik ini ternyata dimulai dari persiapan kandang, ya jangan dilupakan itu. Sehingga pada saat nanti DOC datang, dia bisa langsung menerima kondisi yang nyaman bagi dia. Mulai dari dia nanti dapat suhu yang nyaman bagi ayam, dapat ransum yang sesuai dengan kebutuhannya ayam, dan dapat air minum yang cukup untuk dia. Selamat untuk mengaplikasikan. Kami cukupkan dulu untuk sesi yang pertama ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa nanti gabung lagi dengan kami di sesi kedua. Ini kita akan ada break sekitar 15 menit. Insya Allah nanti jam 10.15. Mohon untuk gabung lagi. Sekiranya nanti ada teman-teman yang belum tergabung, bisa diinformasikan sehingga nanti kita bisa diskusi lebih jauh. Insya Allah di sesi kedua kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan topik kita hari ini yang sudah masuk ke kami, apapun nanti yang teman-teman kirimkan melalui medium cs@medion.co.id. Mungkin demikian dari kami. Selamat siang, selamat beristirahat sejenak, dan sampai ketemu nanti di sesi kedua. Terima kasih.